Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah. Maka ini jadi pendirinya ya, pendiri dinasti Abbas ini Abdullah As-Saffah. Kemudian ini keturunannya lalunya sampai kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Maka ini Abdullah juga disebut Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah. Jadi pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Disebut Bani Abbasiyah karena ini keturunan Abbas ya. Berdirinya pemerintahan ini sebagai sebuah kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim. Sebelum Bani Abbasiyah terdapat 3 poros utama pusat kegiatan, yaitu Humaimah, tempat aman dan tentram; Kufah, wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah; dan Khurasan, memiliki warga pemberani kuat fisik. Inilah daerah-daerah sebelum Bani Abbasiyah yang di Timur Tengah. Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah, kekuasaan dari Bani Umayyah. Mereka yang telah meletakkan landasan dasarnya, dan Abbasiyah sebagai pewaris utama dan memanfaatkannya dengan baik sehingga mampu mencapai puncak kejayaan dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Pergantian pemerintahan ini merupakan revolusi besar ya, sebagaimana revolusi Perancis dan Rusia di dalam sejarah Eropa. Ini pola pemerintahannya, kita akan lewat saja ya. Ada 4 masa ya. Kemudian ini Baghdad sebagai pusat peradaban. Baghdad ini didirikan oleh Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur ya, dan dijadikan sebagai ibu kota. Al-Mansur, beliau mendatangkan para ahli dulu untuk mengecek lokasi ibu kota. Dengan bantuan para ahli, kota Baghdad disulap menjadi kota yang indah dan megah, dan menjadi pusat peradaban Islam dan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Di sana, di Baghdad, berdiri perpustakaan yang megah, laboratorium, observatorium, rumah sakit, perguruan tinggi, di antaranya Nizamiyah, Mustansiriyah, dan lain-lain ya. Bani Abbasiyah ini mencapai keemasannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini sangat terkenal ya, Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kurang lebih perkembangan ilmu pengetahuan ini dibagi 2 ya, ada ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan ilmu akli ini bersumber dari pemikiran atau rasio. Pertama ada perkembangan ilmu nakli. 1 ada ilmu tafsir ya. Tafsir ini kan dibagi 2, ada tafsir bil ma'sur yang penafsirannya menggunakan penafsiran Al-Quran dan hadis ya. 2 ada tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Tokoh-tokohnya ya, ini tafsir bil ma'sur ada Ibnu Jarir At-Tabari, ini yang sangat terkenal ya, Ibnu Katsir dan lain-lain ini ya. Ada tafsir bil ra'i, ini kebanyakan dari Mu'tazilah ini nama-namanya ya. Kedua ada ilmu hadis, yang mana hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Muncul para muhadisin, ini diantaranya ya yang mengarang, diantaranya di sini ada yang mengarang Kutubus Sittah ya, juga termasuk Kutubut Tis'ah ya, ini di sini. Kemudian ada ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Di sini tokoh-tokohnya, ini ada tokoh Mu'tazilah, Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alab,
dan Ad-Daham. Ada lagi tokoh Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ilmu tasawuf juga ini ilmu yang berisi ajaran agar manusia lebih tekun beribadah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya. Menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Ini ilmu untuk membersihkan hati, ya. Tokoh terkenalnya ini Qushairi, Imam Ghazali, dan lain-lain. Ada ilmu bahasa, ini kalau disebutkan banyak, ya, tokoh-tokohnya. Ada ilmu fikih, termasuk Al-Imam Al-Arba'ah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini juga termasuk tokohnya. Kemudian ada ilmu pengetahuan Islam ini yang menggunakan rasio, ya. Ada ilmu filsafat, berikut ini tokoh-tokohnya, ya, sangat banyak. Ilmu kedokteran yang terkenal ini Ibnu Sina, ya, yang mana di Eropa disebutnya Avicenna. Buku-bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ada ilmu geografi, ada ilmu matematika. Yang paling terkenal ini Al-Khwarizmi. Kalau di Eropa ini disebutnya ada istilah algoritma, ini beliau yang mencetuskannya, ya. Juga yang menemukan aljabar adalah beliau. Ada ilmu astronomi atau ilmu falak, ilmu tentang ruang angkasa, ya. Ada ilmu optik, ada ilmu sejarah, ada di bidang ilmu kimia. Yang terkenalnya dan disebut juga dengan sebutan Bapak ilmu kimia itu adalah Jabir bin Hayyan, ya. Jabir bin Hayyan. Karangan-karangan beliau diterjemahkan ke berbagai bahasa, sangat terkenal. Ada di bidang musik, ada di bidang sastra, di bidang seni rupa, kemudian ini di bidang mesin dan teknologi. Jadi pada masa Bani Abbasiyah semua ilmu pengetahuan lahir, ya, dan berkembang pesat. Ini akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, ya. Akan kita lewat saja. Dan ada lagi tadi Bani Abbasiyah ini kan mencapai pada zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini lahir tahun 158 Hijriah atau 776 Masehi. Beliau adalah putra dari Khalifah ketiga. Ibunya ini bernama Juraisyah. Beliau dilantik di usia yang ke-23 dan berhasil menciptakan iklim pemerintahan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pemerintahan ingin maju, pertama yang harus dikembangkan adalah ilmu pengetahuan. Sebagaimana Harun ar-Rasyid, beliau mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah. Ini semua manusia di penjuru dunia datang berbondong-bondong ke sini, ya, untuk mencari ilmu. Yang Baitul Hikmah ini mencapai keemasannya terjadi pada masa era Al-Ma'mun, ya, anak dari Harun ar-Rasyid. Ini fungsi Baitul Hikmah, ya, menjadikan buku-buku pusat peradaban Islam dan lain-lain. Ini juga kegiatan-kegiatan ini juga sebenarnya dilaksanakan di masjid selain di Baitul Hikmah. Dan inilah, ya, Harun ar-Rasyid meninggal pada usia ke-45 tahun, ya. Beliau menjabat khalifah selama 23 tahun. Ya, begitulah pembahasan mengenai Bani Abbasiyah hari ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.